King of property itu adalah begini. Kita itu adalah kalau jadi seorang agent kita tuh harus bisa solving problem, ya. Solving problem. Jadi segala masalah tuh kita kan konsultan. Ya. Terutama masalah properti, kita kan harus bisa memecahkan persoalan orang lain. Ya. Nah, gimana diri kita bisa memecahkan persoalan orang lain kalau kitanya sendiri nggak pernah mau belajar? Apa kabar Habib People? Hari ini kita bertemu lagi. Hari ini saya sangat senang sekali karena orang ini tuh sebelum saya mulai di properti namanya udah gede banget itu teman-teman. Saya pikir orang ini songong, tapi ketika bertemu, wow, banyak ilmu dan dia sangat rendah hati sekali. Hari ini bersama dengan kami ada Bapak Edi. Welcome. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Selamat datang Pak Edi. Selamat datang juga, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Semangat pagi, semangat sukses. Amin. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, saya mau mengucapkan sesuatu buat Pak Edi. Happy birthday Pak Edi. Hari ini Pak Edi happy birthday. Sengaja saya nggak ngomong dari tadi. Tanggal 22, tanggal 22. Oh, bukan hari ini? Bukan tanggal 22. Tapi Facebookmu hari Enggak, ini? tanggal 22. Sekarang tanggal 26 ya? Oh, nggak apa-apa lah ya. 4 hari yang lalu. Nggak apa-apa lah ya. Masih hangat. Masih happy birthday Pak Edi ya. Thank you. Pak Edi ulang tahun ke 27. Oh iya, 25 saya. 27 tahun pengalamannya di properti gitu maksudnya. Betul. Ya, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol banyak, pasti ini dagingnya banyak banget karena yang kita datengin tuh 27 tahun orang yang pengalaman di properti dan hari ini masih eksis. Betul ya Kak Dia? Amin. Kok boleh nggak sebelum kita ngomong perjalanan hidup lu yang 27 tahun, lu awalnya tuh lu apa sih? Siapa? Sebelum ke properti? Kan lu pasti nggak ujuk-ujuk ke properti kan? Betul. Jadi kalau mau cerita ya, sebetulnya ini di buku saya, ini ceritanya ada juga nih. Oh, ada ya? Ya, ini kebetulan ya mungkin teman-teman ada yang udah pada tahu saya kan nulis buku juga. Nah, di buku saya ini saya ceritain bahwa memang awalnya dulu itu tidak ada kepikiran untuk jadi seorang agent ya. Nah, dulu kan saya bergerak di bidang rancang bangun. Karena basic saya adalah dari arsitek. Oh, arsitek kok? Ya, nah waktu itu tahun 95 itu kebetulan saya membaca satu iklan di koran yang namanya judulnya Seminar Properti, Seminar Sukses. Ikut saya waktu itu. Saya pengen tahu apa sih gitu tentang properti. Ya, tujuan utamanya nggak lain nggak bukan kali-kali aja gitu ya, ada orderan proyek, orderan apa gitu ya. Oh, mikirnya itu? Ya, bukan di jualan propertinya? Bukan, nggak tahu itu isinya jualan properti. Oh, nggak tahu? Nggak tahu. Okay. Pas datang ikut seminarnya, oh ternyata ada perusahaan dari luar negeri nih, franchise gitu ya, yang bergerak di jual beli properti, broker gitu kan. Ya, terus iseng-iseng aja waktu itu. Ya udah ikut trainingnya deh. Ya, dalam catatan tetap mindset saya tujuannya satu. Oh, di sini banyak nih sumber-sumbernya nih. Mungkin ada developer, ada apa. Wah, bisa nih gua masuk nih gitu kan di rancang bangunnya. Nah, waktu itu juga benar, tujuan awalnya ke sono. Jadi pas lagi ada proyek-proyek developer, proyek apa ya, gua masuk gitu loh. Oh, tetap ikut rancang bangun. Nah, itu dapat project? Dapat. Waktu itu ada beberapa yang project yang developer dipegang oleh perusahaan kita Era. Gua masuk di situ jadi subkonnya gitu loh. Ya, at the end 9798 itu banyak kejadian tuh, developer collapse. Komisi yang kita juga nggak dibayar, gua juga nggak dibayar. Tapi gitu lu kan? waktu masuk Era Bandung kan 95 kan kok? 95 akhir. Tadi kan lu cerita 97 nih. Iya. Berarti 2 tahun lu nggak jualan nggak? Jualan. Oh, ada. tetap jualan mah jualan. Ada. Cuman tidak in charge full time di situ. Karena lu masih ngebangun. Iya. Jadi waktu itu jualan ada dan memang puji Tuhannya tuh alhamdulillah baru jalan training sebulan itu ada closing pertama itu. Wih, hebat dong lu kok. Ya kecil sih waktu itu nilainya, inget banget itu di Kopo Kencana tuh, Bumi Kopo Kencana sini di Petak, Jalan Petak. Closing perdana lu? Masih inget nilainya 45 juta. Wow, 45 juta? Iya. Kalau hari ini berapa kok harga itu?
kira-kira lo? Ya kurang lebih di 800-900-an lah ya. Wow, dulu 800 45 juta. jutaan lah. Heeh. Kan dulu tanah berapa ya? 90 gitu bangunan tipe 45 apa 36. Itu kan di situ kan Kopo Ya, Kencana. ya, ya, ya. Ya kurang lebih mungkin sekarang di 600-700-an lah segituan. Oh, gila ya dulu 45 ya. 45 juta dulu tuh. Aduh, setengah kota begini Iya ya itu kok. inget banget tuh closing awal aja pertama banget itu. Gampang susah. Iya dulu tetaplah namanya juga kerja ya dapat duit ya tetap aja harus ada lika-likunya, tapi ya waktu dulu saya pikir itu apa ya ngalir gitu aja ya, tapi berikutnya memang ada lagi sih jualan Oh, berarti gitu emang loh. lu hoki di propertinya jago lo kok. Ya enggak juga, dulu kan belum tahu ilmunya. Kok gue curious sama lu ya. Lu tadi bilang arsitek ya kok. Iya. Bayangan gue arsitek tuh kaku. Bukan Edi yang kayak gini dong. Atau dulu udah kayak gini lu? Enggak. Masih arsiteknya ke bawah kan yang enggak. kaku dan segala macam. Iya. Dulu basicnya kan sebelum gua wira swasta sendiri waktu itu ya, gua kan kerja sama orang. Nah kerja sama orang tuh kan cuman duduk di belakang meja gambar. Dulu kan belum ada AutoCAD dong. Wah masih meja gambar yang pakai mesin gambar itu kan dari pagi sampai sore ya gitu aja ngegambar diem gitu loh. Dan memang basicnya sebetulnya gua itu nggak seneng ketemu interaksi sama orang. Ah, lu Nggak introvert? seneng interaksi sama orang. Lu introvert banget Introvert. berarti? Oh ya? Introvert. Waktu lu masuk ke era pun lu Gue jarang gaul sama teman-teman. Gue lebih banyak diem gitu loh, kerja diem. udah bisa jualan. Iya, gue mungkin waktu itu ya karena gue lebih nggak banyak ngomong. Jadi kalau ketemu klien gue lebih banyak ngedengerin. Oh. Jadi gue cerita seperlunya gitu ya. Tapi mungkin biarin si konsumen itu kan lebih banyak cerita sama gue curhat gitu loh. Gue dengerin. Nah, kapan lu bisa bertransform gini? By the way, teman-teman, bagi yang belum tahu Koedi, tadi Koedi udah singgung dia penulis buku, dia public speaker. Berarti dia tukang ngoceh. Nah, dulu kan katanya ngocehnya sama gambar ya kok ya? Iya. Nah, kapan lu kok transformnya kok? Itu secara sadar nggak sadar ya, mungkin itu dilalui dengan catatan waktu itu kan gue setiap kali diajar waktu di training. Kalau gue ketemu konsumen, ngelisting, gue kan harus presentasi listing. Dulu pakai manual book dulu tuh, inget banget. Gue cerita gitu dari A sampai Z dan memang karena basicnya gue ini dari arsitek, jadi kalau gue cerita tuh kan dari A sampai Z tuh detail. Ya, jadi runtut gitu loh ceritanya. Bahwa ini begini, berikutnya begini, Lu tuh berikutnya ceritain begini. kenapa dijualin sama Era. Iya. Oh, oke. Jadi untungnya masuk era kenapa? Untungnya dititip ke agen profesional tuh apa? Apa yang mau kita kerjakan? Servis apa yang diberikan? Ya itu kan sebetulnya kerjaan kita ya. Jadi jangan saya sekarang kan mungkin orang hantam kromo aja, ngelisting, nggak pernah ngomong sama si pemilik itu. Gua tuh mau ngapain sih dengan barang titipan ini? Iya, menarik. Marketing action plan-nya ada nggak? Ya, Nah kalau dulu menarik. tuh kita menjelaskan dengan detail, Pak, nanti begitu Bapak masuk ke saya akan pertama mengerjakan misalnya pasang yard sign, bikin banner, bikin arrow, bikin leaflet, bikin dipasang Oh, di lu sampai kantor. jelasin begitu, diajar ngomong? Detail. Wow, hebat dong lu kok. Detail. Jadi termasuk kita punya network begini, begitu. Pokoknya detail aja. Dulu tuh masih inget tuh, ada training yang mengatakan feature, benefit. Feature itu ini loh gambarannya tuh begini, tapi benefitnya buat Bapak apa? Ya, Gitu loh. betul, Jadi betul. selalu dulu kan ditekankan kita tuh benefit buat orang apa sih? Betul. Bukan lu ngasih apa buat gua? Betul. Gitu loh. Betul. Tapi kan pemilik ngasih 3%, 2% itu kan ada Apa? benefit Betul. lebih yang didapat. Betul. Nah, Nah, kok lu nyaman gak sih? Kan lu orang pendiam, disuruh ngoceh begituan, gue pikir juga awal-awal pasti nggak nyaman. nggak nyaman. Berapa lama kok? Ya itu kan namanya juga dulu ceritanya gini ya. Waktu 98, 99 itu gua kan sempat mengalami keterpurukan secara finansial. Gua punya utang banyak karena waktu itu di kontraktornya juga segala macam tuh hancur lah ya. Nah jadi passion itu yang membuat gua merasa nyaman gak nyaman, gua mesti kerjain. Bakatku. Gua mesti kerjain. Bakatku Bakatku. butuh. Gitu loh. Lagi. Bakatku butuh dan bakatku kepepet ya. Iya. Jadi tenyamannya digawekeun. Iya. Tapi akhirnya lama-lama karena yang namanya change itu berubah kan dari comfort zone. Kan mungkin orang itu kan harus berubah kalau pengen ada semacam loncatan ya. Comfort zone berubah lu jadi sesuatu yang gak nyaman. Tapi itu kalau sudah dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan. Ya, Kan? setuju. Udah gak sadar. Setuju. Gua gak tahu kapan berubahnya. Setuju.
Tau-taunya gue bisa ngomong nyerocos aja. Iya. Gue kadang kalau udah ketemu orang, gue tanpa buku manual presentasi, gue bisa cerocos ngomong Dan ngejelasin dari A sampai Z iya, gitu dan loh. nggak ada kayak orang tekniknya, bro. Ya kan? Ini mah kayak orang salesperson banget nih. Bro, Ya. lu tadi kan lu bilang 98 lu terpuruk nih. Heeh. Bener nggak? Jadinya lu bakat kubutu lu Iya. jalanin di properti kan? Iya, iya. Berapa lama lu menjadi seorang, by the way dia tuh berprestasi banget, teman-teman, nanti dia akan ceritain deh prestasinya dia pribadi, tapi luar biasa banget. Berarti gini kan kok, lu 95 lu starting, 97 ada jualan tapi kecil-kecil kan, karena di mindset lu masih kontraktor. Ya, ini sampingan. Ah, Agent tuh sampingan. betul, itu maksud Iya, gua. iya, iya. Begitu 98 lu kena Iya. gara-gara bangunan juga dong, Iya, iya, ya kan? betul, betul. Terpuruk gitu. Akhirnya lu terpaksa, kalau bahasa kekinian lu harus shifting, change gitu kan, Iya, menjadi iya. seorang agen properti gitu kan. Iya. Ketika lu full time, penjualan lu lebih gila. Sebetulnya gue mulai full time tuh 2001-an lah. 2001 2002. 99 itu gue masih beresin kerjaan lama gue, sisa-sisa yang memang terpuruk itu kan gue mesti tuntasin ya. Jadi itu baru kelar-kelar di 2000 sembari jalan ya di agent properti iya. Terus kerjaan-kerjaan rancang bangunnya juga gue masih jalan sampai interior segala macam gue kerjain. Nah 2001 2022 bener-bener gue tinggalin tuh kerjaan lama gue. Jadi kalau ada yang proyek apa ya ujung-ujungnya balik lagi. Mentalnya di mental broker dah. Gue minta fee-nya aja. Gue kasih ke teman. Gue kasih proyek nih, lu ngasih fee dong berapa ke gue gitu loh. Gue nggak ikutan gitu kan. Gue cuma ngasih projectnya aja. Nah itu mulai full time di situ. Tapi begitu mulai full time, memang segala sesuatu kalau yang ditekuni dengan bener ya, kita tuh jadinya kan belajar lebih dalam lagi, bukan sekedar kulitnya. Nah buat teman-teman yang baru-baru nih, sebetulnya agen properti ini bukan sesuatu yang boleh dibilang sampingan ya. Saya bisa istilahnya tuh hidup dari situ dengan kondisi yang namanya dulu terpuruk, saya bisa ngelunasin utang sampai surplus sampai lebih gitu ya. Properti itu? Di properti. Nah dari situ gitu loh. Nah itu memang bisa sesuatu menjadi hal yang kita andalin gitu ya, bukan cuma kedas setengah hati. Nah tapi kuncinya adalah satu, pada saat kita dalam kondisi terpuruk itu biasanya kita kan mau cepat sekali switch berubah. Pada saat berubah, belajar lebih cepat. Nah kalau sekarang belajarnya setengah hati, ya gimana? Karena biar bagaimanapun tetap kita harus belajar gitu loh. Nah teman-teman, Ko Edi tadi ngomong belajar. Saya mau ngomong itu kok. Saya pertama kali ketemu Ko Edi, tadi kan saya bilang ya, bayangan Ko Edi tuh dewa banget di dunia properti, orangnya songong, tapi pertemuan pertama saya merubah. Enggak, gila, humble banget. Kok lu tahu nggak pertemuan gua kedua gua sama lu di kantor lu kok? Waktu gua present Dago Beach Apartment. Oh iya. Nah, teman-teman, hari yang kedua saya punya persepsi gila. Ko Edi itu orang yang belajar banget. Kenapa? Dia cerita, dia sampai belajar. Lu ikut seminar itu kok, yang kartu kredit ya? Ada macam-macam lah. lah. Dia sampai cerita macam-macam. Kartu kredit aja dia bukan karena dia pengen belajar kartu kreditnya, bukan, tapi pengen tahu doang gitu kan. Iya. Terus lu juga belajar CPA juga kan kok? Ya kan kok? Iya. Nah ini karena jadilah sekarang seorang Edi. Sebenarnya dulu 2001 2002 juga ya, itu sempat saya juga ada ikut. Waktu itu sempat 2003 2004 juga saya sempat ikut semacam multi level pernah. Tergoda. Tergoda ikut dan itu dijalanin waktu itu bener. Oh ya. Dan secara luar biasa saya jalanin hampir jalan 2-3 tahun lah. Tapi waktu itu kan artinya multi levelnya kan nggak beres juga lah. Nah udah gitu, tapi ada satu hal positif yang saya dapat dari training-trainingnya, sehingga ngerubah mindset ya. Itu training tentang pengembangan diri, leadership, dan itu buat teman-teman yang bergerak di bidang agen properti itu penting banget. Berarti buat lu ada korelasinya seorang yang makin belajar sama kemampuan dia menjual dan akhirnya jelas yang penting kan mindset kitanya dulu yang di switch ya, yang dirubah. Artinya kalau kita sudah punya satu pandangan paradigma yang memang lebih positif gitu ya, itu kan otomatis semua ada apa yang kita pikirkan, yang kita kerjakan itu kan otomatis mengarah ke hal yang positif. Nah itu membangkitkan semangat, membangkitkan encourage gitu ya, passion
Itu termasuk juga karakter gitu ya. Nah di situ awal banget itu gue dibentuk tuh di training itu. Itu namanya ada training life changing bootcamp. Namanya life kehidupan changing perubahan bootcamp yang tentang perubahan gitu loh. Nah itu gue dapat di situ. Nah dari situ gue tuh nggak berhenti tuh terus Belajar terus. training, ikut dari yang namanya James Squid, Tung Dasem lah, dari segala macam, pokoknya segala macam training yang sampai Anthony Robbins gitu ya ke Singapura apa gue lakonin. Wow, sampai Firewalk. Oh lu sempat firewalk juga? Ikut. Wow. Ngejatuhin diri dari gedung ketinggian berapa puluh meter juga gue pernah, kepala di belakang gitu, di Serius? bawahnya ada yang nadahin. Macam-macam itu. Simulasi itu gue ikutin semua. Dan itu nilai training itu nggak sedikit. Iya. Ya dulu ikut Anthony Robbins aja di Singapura tahun berapa? Udah sekian puluh tahun yang lalu aja angkanya udah 20 juta gitu ya. Cuman 4 hari 3 malam. Full dari pagi sampai malam gitu loh. Wah, hebat loh kok. Ya itu perlu banget. Itu bukan training aja tentang skill ya, itu tentang Berarti dari dalam kita supaya dibangkitin semacam the giant within. Itu. Berarti kok sebenarnya kunci lu yang hebat begini kan itu sebenarnya yang lu sebutin tadi ya, mau belajar betul, terus itu kan. Betul, self improvement buat diri sendiri. Jadi sebenarnya kata lain dengan kalau teman-teman yang nonton hari ini agent property kalau mau belajar juga bisa kayak lu dong, oh ya? Ya bisa. Ya gue makannya sama lah nasi, gitu kan. Cuman masalahnya kan ininya dong isi otaknya, yang mungkin nggak sama gitu loh. Betul. Jadi, makanya itu pula kali ya, lu bikin buku King of Property ya. Iya, jadi sebetulnya teman-teman. ini kan jujur ngomong ya, selama ini kan belum ada buku dari seorang agen properti yang bisa menjadi panduan untuk teman-teman di agen properti. Ini memang buku bukan motivasi loh, tapi cerita pengalaman based on pengalaman, case by case, yang begitu banyak case yang aneh-aneh gitu ya, yang solving problem yang ngejelimet dan butuh pemerasan otak ulet dan sebagai passionate, itu semua ada di sini gitu loh. Dan 36 secret ini dirangkum. Dari kristalisasi 27 tahun dulu ya? Itu apa sih yang dikerjakan awal seorang agent tuh harus gimana? Terus pada saat listing gimana, handling objection gimana, sampai tuh kasus-kasus yang dihadapin dari A sampai Z gimana gitu. Kalau ngomong ini sampai seminggu juga nggak akan cukup gitu ya. Dan itu udah proven karena lu jalanin sendiri ya kok. Ya bukan ini memang teori. bukti lapangan, bukan teori. Ini kan case-nya juga bener ada gitu betul. di lapangan. Nah kok buku lu bisa dijual bebas kan? Sementara ini buku dijual di Gramedia. Sebetulnya di Gramedia ada. Cuman belakangan ini saya lihat kayaknya udah harga sedikit stoknya udah berkurang. Udah habis. Kalau mau pre-order boleh dong. Ya coba nanti kita bantulah ke Gramedianya untuk dicetak ulang ya. Nah teman-teman, jadi kalau mau pre-order tentang buku ini buku bukan sekedar teori tapi benar-benar based on pengalamannya Ko Edi yang bisa sampai hari ini gitu. Nah bisa nanti ada nomor di bawah ini. Beberapa teman Arebi juga situ udah ada yang memanggil saya khusus untuk bikin session 6 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan untuk ngebahas tentang buku ini gitu, dikupas. Oh ya? Iya. Di luar brand era? Di luar brand era. Diizinkan? Ya nggak apa-apa. Wow, Ko Edi mau berbagi ilmu di luar brand era. Iya. Oke ya kok. Kan kemarin saya juga sempat akhir tahun itu kan sempat ngomong sama Arta Pro ya. Arta Pro ya, Century, Ray White, itu banyak banget yang udah, malah termasuk di Jakarta ada beberapa developer juga pernah manggil saya sebagai speaker gitu untuk narasumber. Teman-teman, kalau teman-teman pemilik agen kantor atau mau dengar sharing, nih nomor telepon ya, nanti bisa dikontak ya kok ya. Boleh. Lu luar biasa ya, lu mau berbagi ilmu di lintas brand ya. Oh nggak masalah. Toh apa bedanya, gue juga bikin ulasan-ulasan perbab itu juga, gue suka nge-share juga di YouTube kok. Iya. Ada kan. Jadi, YouTube lu ada kok? Ada. Oh boleh tahu King of Property. Nah teman-teman, Ko Edi dijulukin di Bandung ini King of Property, tapi bukan Bandung doang kali ya, seera menjuluki lu King of Property ya. Ini judul bukunya nih. Tapi lu juga King of Property-nya loh. Sebetulnya King of Property itu gini loh ya teman-teman, bukan berarti saya tuh paling jago, paling hebat ya. Pasti teman-teman ada yang lebih hebat lah. Cuman masalahnya King of Property itu adalah begini. Kita itu adalah kalau jadi seorang agent kita tuh harus bisa solving problem ya. Solving problem. Jadi segala masalah tuh kita kan konsultan. Iya. Terutama masalah properti, kita kan harus bisa memecahkan persoalan orang lain. Iya. Nah, gimana diri kita bisa memecahkan persoalan orang lain?
kalau kitanya sendiri nggak pernah mau belajar. Agree, setuju. Gitu loh. Setuju. Sekarang konsumen banyak yang lebih pinter dari seorang agen gitu Setuju. loh. Nah, sekarang agen itu harus bisa menjadi konsultan. Makanya saya bilang di buku saya ini, kita itu bukan salesman. Jangan salah. Jangan menganggap diri kita profesi sebagai seorang agen itu rendah gitu loh. Tapi kita problem solver. Nah, kalau problem solver kita memposisikan kan lebih tinggi dari konsumen. Konsumen butuh kita loh. Makanya kenapa kita mau dibayar 3%, 2%. Kalau perlu minta 10%. Konsultan mahal loh. Setuju, Iya kan? setuju. Tapi persoalannya yang jadi masalah itu di lapangan. Agen properti abal-abal gitu loh. Mau pakai brand apapun, sehebat apapun, kamu nggak belajar. Nothing gitu loh. Saya suka gemes ngeliat yang begitu. Tanya lebar muka nggak tahu, status hak milik HGB nggak tahu. Padahal itu basic banget. Iya, propertinya disurvei belum? Lokasi di mana nggak tahu. Aduh. Terus mau jualan apa dong? Jualan apa? Saya bilangnya kan kamu kalau mau jualan kan harus tahu produknya dong. Kamu harus lebih tahu dari pemilik, walaupun pemilik rumahnya di situ, tapi kamu harus lebih tahu dari pemilik. Gitu loh. Betul. Jadi lebih nguasain kan. Betul. Pada saat ditanya, kamu jadi konsultan. Nah, konsultan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Orang mau bayar mahal, ya lu konsultan gitu loh. Bisa solve problem dia. Iya, saya suka bilang ngomong berkali-kali. Cuman kalau orang sekedar by data ya, sekarang apa bedanya? Suruh OB kantor aja. Cuman ditanya, Pasir Koja nomor sekian, LT/LB, luas tanah 300, bangunan 400, kamar tidur 4, kamar mandi 5, aya garasi tilu gitunya, kamar mandi, carport, apa segala macam, bla bla bla, tulis cari kertas. Suruh OB panganterkeun. Gitu kan? Betul. Udah nganterkeun? Mana datana? Iya Pak, baca we sorangan. Tapi bisa dong semua. Tapi bukan itu fungsi bukan kita itu. Kita tuh harus bisa menjelaskan kepada klien, Pak, keunggulannya apa? Ya kan? Lalu yang paling penting kalau kita di property agent, jasa. Bukan bicara propertinya loh. Properti itu benda mati. Tapi yang lebih banyak berbicara itu adalah siapa? Manusianya. Setuju. Lu bisa ngekip klien. Lu bisa ngekip pembeli, ya kan? Harus bisa klien itu curhat sama kita. Betul. Kebutuhan jualnya untuk apa sih? Betul. Kebutuhan beli untuk apa? Betul. Sehingga pada saat kita jadi konsultan, kita bisa memberikan satu solusi yang klik pas. Betul. Kayak dokter. Dokter itu butuhnya adalah kita cerita dipancing, bertanya untuk cerita. Betul. Kan kalau kita berobat ke dokter nih, udah bisa curhat dari A sampai Z, kayaknya penyakit kita 50% udah hilang. Betul. Belum dikasih obat loh. Padahal dokter nggak tahu obatnya apa. Iya. Tapi dengan tanya-tanya tapi kalau kita makin detail bisa cerita, dokter lebih bisa mengobati makin akurat. Betul. Kita juga sama gitu loh. Nah, teman-teman, yang kayak gini jarang loh. Agen-agen yang kayak gini biasanya cuman nih harganya jual dedet, paksa pus selesai gitu kan. Nggak bisa karena kita harus bisa menganalisa, ya. Menganalisa itu dalam arti logik, ya. Kita bukan sales. Kalau sales tuh yang tadi tuh nge-push aja, Pak, nges murah, Pak, nges murah, Pak, nges murah. Iya, namun dijadikan ayana, iya sejam kemudian bakal nomor merek DP. Itu bukan konsultan. Pertanyaan saya, murahnya di mana? Bisa buktiin nggak? Nah, sekarang balik lagi ke diri sendiri. Kalau kamu bilang murah, sok kamu beli. Kalau andai kata kamu ada seorang investor yang mau nitip uang sama kamu beli, yakin murah nggak? Bisa tanggung jawab nggak ini barang murah? Atau sudah sellable kah? Tahu dari mana? Nggak bisa. Kita pada saat ngomong ini harga masuk pasar, kita ini bilang di bawah market, ini di atas market, harus ada data. Setuju. Kita tidak boleh malas mencari data. Nah, gunanya Arebi, gunanya kita network supaya bisa sharing data. Pasir Koja, oh ternyata Pak Handi punya. Bukan cuma saya doang. Oh ternyata di Century punya, di Rewet punya. Boleh dong, gue bagi-bagi dong data gitu ya. Saya harap punya mimpi. Coba ini network se-Bandung ini jalan, jangan saling curiga-mencurigai, jangan saling suudon gitu ya. Coba kita sinergi supaya di mata masyarakat kita tuh kuat, solid. Jadi jangan sampai kalau masyarakat ngelihat kita tidak solid, kita diadu-aduin. Adu komisi. Komisi lu dikasih 0,25, dikasih 0,5. Kalau enggak cap thank you, cap kamsyah.
Aduh, itu benar-benar deh. Kita tuh kayak harga dirinya di mana ya? Iya. Padahal kerjaan agent kalau teman-teman yang udah ngalamin Susah. susah, capek, Mental diuji ya kok. pikiran, stres, Iya, ya kan? betul, betul. Dan itu tidak cukup dibayar cuma 2-3% Iya, sebetulnya. betul. Nah, teman-teman kalau ngomong begini ya, wow. Inilah yang membuat Ko Edi bisa bertahan di 27 tahun. Makanya saya Benar, pikir nih, ini teman-teman nih harusnya baca. Supaya kerja itu begini loh. Ya. Nah, kalau ada orang yang mau nawar, komisi orang 0,5%-nya. Ada di Pak, situ. baca buku ini, Pak. Ada jawabannya di sini. Iya, ini Bapak baca aja buku ini. Pemilik baca buku ini, Bapak sanggup nggak ngerjain semua apa yang di sini? Sok atuh, Pak. Kita kan bukan cuma sales. Kalau pemilik ngomongnya gampang toh. Ya. Kadang-kadang saya suka sakit hati loh di depan pembeli penjual lagi ketemuan. Iya cenah tuh, gawe agent teh. Cuman ngenalin cenah pembeli penjual, nggak sih kita yang repot cenah. Itu karena agentnya nggak bisa solving problem. Ya, betul. Padahal kalau sudah ketemu closing, itu kerjaan belum selesai loh. Putaran kedua. Nah, ketemu sertifikat Iya, nucan ganti belangkonya betul. yang kudu diurus Betul. ke kecamatan kelurahan. Betul. Sertifikat lama yang kudu diukur Betul. ulang. Can surat warisna eta can pugu. Iya. Surat warisna geus pugu, ada anak yang meninggal Betul. bikin waris lagi. Betul, Ada Pak. anak yang di bawah umur bikin lagi Setuju. penetapan pengadilan. Banyak sekali. Betul. Belum TikTok dengan notaris dan sebagainya. Belum lagi mau KPR bank, kita juga harus kerja sama sama Betul. orang bank ngebantu. Betul. Makanya bisnis kita Banyak masalah gitu Iya, loh. Tapi bisnis kita tercoreng nggak ada orang cuma ngenalin si pembeli dan pembayar. Iya. Sok silahkan. Terus produk, kalau kamu punya produk listing pinggir jalan, kamu pernah ngecek nggak ke tata kota? Hilang Itu nggak? harus tahu dong ke IRK. GSB berapa sih? KDB KLB-nya berapa sih? Ada pelebaran jalan nggak? Iya. Ada yang konsumen saya yang maki-maki agent. Kurang ajar gua ditipu. Oh, Ditanya, waktu itu ada pelebaran jalan nggak? Nggak ada pak. Tapi ya pembelinya memang nggak ngecek ya. Akhirnya si agent tuh cuma meyakinkan by omongan. Dicek ternyata benar ada pelebaran jalan. Terus hilang. Ya kan, otomatis kan dia ngerasa ditipu dong. Iya. Nah, jangan sampai jadi agent yang begitu. Properti nggak simple. Iya, setuju. Nggak simple gitu Setuju. loh. Terutama kalau main di main road, di jalan-jalan. Tapi kecuali kalau mainnya cuma di komplek. Dari developer gitu loh. Iya. Nah, itu developer kan. Tapi developer juga mesti dicek. Betul. Kan Suratnya waris-waris, bener nggak? Iya, betul. Tetap Izin-izinnya nggak udah keluar simple. belum? Iya, betul. Jangan-jangan kita masarin IME belum ada, ini belum Betul, ada. betul, Splitting betul. certificate belum kelar. Ya itu juga Betul. repot. Tapi Betul. kalau secondary itu lebih kompleks kan. Ya. Lebih kompleks. Kebutuhan pembeli ini juga gimana finance-nya, gimana keinginan dia itu pengosongan Ya. gitu ya. Penjual juga harus gimana. Ini Betul. kan harus kita bisa mensinkronisasi pembeli penjual. Iya. Makanya Fungsi kita ya. wajar dibayar mahal. Iyalah. Gitu loh. Betul. Nah, teman-teman, lihat kan 27 tahun ilmunya kayak gini. Kalau teman-teman ngobrol sama agent yang baru, closing banyak belum tentu loh sedalam ini. Makanya sometimes kalau kalian yang masih mau jadi agent properti butuh berguru jadi mentor, menarik nih. Kok gua mau ngomong sama lu kok. Gua satu hari ya, gua merasa gua harus punya mentor nih kok. Gua pernah ngelamar ke lu ditolak bro. Wah, masa sih? Gua pernah interview di kantor lu. Hah? Gua yang interview? Bukan kali. Elunya nggak ada. Gua suruh datang ngisi tes. Oh ya? Ditolak kok. Ditolak gara-gara apa? Mana gua tahu. Kenapa nolak gua? Kan jadi marketing lepas mah nggak ada yang nolak dong. Nggak tahu. Ditolak gua. Waduh, gua nggak tahu tuh. Dan waktu itu teman-teman benar Ko Edi itu secara keilmuan appreciate lah. Makanya tadi saya bilang, makanya saya senang banget ngobrol sama Ko Edi. Saya butuh mentor. Makanya saya datang ke Ko Edi dan lu menolak gua kok. Dan lu tahu kok berapa kali? 2 times. Oh iya? Tapi nggak ketemu gua kan? Kagak. Oh, salah tuh, harusnya ketemu gua dong. Kayak belum kenal sama dia. 2 times gua ketemu lu kok. Oh iya? Ditolak, mungkin IQ gua jongkok. Oh enggak kali. Kalau gua nggak mungkin nolak lah. Mungkin ada something apa ya kali yang nolak itu ya? Nggak tahu. Aneh ya. Gua sampai tes psikotes. Oh. Atau lu mungkin ngelamar jadi staf kerja atau gimana? Staff lu gitu ya? Staff, iya, kayaknya iya. Kayaknya iya. Tapi nggak ketemu gua ya? Enggak. Oh, kalau nggak ketemu gua sih harusnya ya nggak tahu ya. Kalau Iya. ketemu gua biasanya kan gua lebih banyak ngobrol gitu ya. Iya. Iya. Padahal ini potensi banget nih kok. Ini juga diundang nih sama orang luar biasa nih. Tapi anyway sekali lagi lepas dari itu teman-teman
saya mah appreciate banget. Saya ketemu 2 kali Ko Edi. Kok itu sebelum saya ketemu di Hilton sama lu kok? Belum, itu sebelum itu kok. Oh. Sebelum gua bawa Dago Beat, sebelum itu kok. Tapi ketika saya ketemu Ko Edi, makin menegaskan gila ini orang ada isinya. Makanya hari ini saya sengaja bawa orang ini buat ngajarin kita semua. Emang beda kok lu. Dengan agent-agent yang gua ketemuin, kan gua juga di angkatan 2000-an kok. Iya, mirip-mirip ya. Mirip Deket-deketan. Iya. Yang kayak Ko Edi nyaris nggak ada kali. Dan rata-rata rontok kok. Jadi so teman-teman kalau mau jadi agent properti butuh mentor, Ko Edi masih bersedia kan? Oh boleh, dengan Boleh senang ya? hati. Sekarang Tapi ketemu Ko Edi ya. pertanyaannya gini, ini buku buat apa? Iya. Kalau misalnya gua nggak mau berbagi, gua nggak usah nulis buku dong. Yes. Ya kan? Buku Betul. ini kan ditulis kan buat dibaca sama orang. Ya. Ya, terus banyak yang pengen lebih detail, pengen tahu nih apa sih yang dibahas. Ya gue sih dengan senang hati lah. Betul. Justru gue begini loh. Ini buat teman-teman ya. Jangan pelit untuk berbagi. Semakin kita berbagi, apa sih untungnya buat saya? Saya sharing begini, saya juga kan berarti otomatis berbagi ilmu itu Iya. makin saya pinter dong. Iya. Gitu Iya. loh. Artinya itu menampar wajah gue sendiri loh. Iya. Kalau tiba-tiba gue ngomong A, gue sekarang udah 6 bulan nggak ngelakuin A ya. Iya. Malu gue. Iya. Nah soalnya pada saat gue dipanggil jadi pembicara, itu case-nya pasti beda-beda. Oh. Kalau lu lihat rekaman YouTube nih, Beda-beda 2018 gue cerita dari buku yang sama nih ya. Gue ngasih contoh yang waktu itu. Sekarang gue ngomong hari ini, gue bisa ngasih contoh baru yang kejadian minggu lalu. Karena gue praktisi lapangan. Iya, gitu loh. betul. Jadi Gak akan pernah sama, Iya. walaupun basicnya sama. Misalnya contoh lah ini ya, anggaplah nih misalnya ada bicara tentang bab apa nih? Tentang misalnya yang tadi aja lah, be a consultant not a salesman. Nah ini kan yang tadi ada di bab 3 ya. Ini teman-teman kalau udah ada yang punya buku-buku, karena sebagian besar juga anak-anak Arabi juga udah pada buka. Ya, ini. betul. Ya, kan ini ada beberapa contoh. Apa sih yang disebut konsultan salesman? Nanti contohnya ini nggak sama. Yang diomongin di Arta Property, di Century, di Rewet, beda itu case. beda-beda contohnya. Karena kejadian yang anget gitu ya. Ini not just do it. Nah, ini juga sama nih. Gitu. Ini banyak banget prinsipnya. Kalau lu, ya gua tertarik sama lu tadi, lu mau berbagi ilmu karena nggak ada ruginya. Berarti kalau teman-teman mau join jadi tim lu boleh dong? Boleh. Lu masih ada waktu dengan buat senang hati. dengan kesibukan lu masih Dengan memungkinkan. senang hati nggak join pun. Umpamanya kayak kemarin mau diajak untuk sharing ya gue mau aja. Wow. Gitu. Selama gua waktunya cocok lah ya. Iya. Gitu. Kan sekarang bisa by Zoom, by apa kan lebih gampang. Tuh, teman-teman. Susah cari yang 27 tahun tapi masih low profile kayak gini. Wah. Kok gua mau masuk ke 27 tahunnya nih kok. Lu 27 tahun di properti, nggak banyak kok. Udah nggak? Lu udah menemukan orang yang jatuh, naik dan jatuh, naik dan Iya, jatuh udah banyak iya, gitu iya, kan. iya. Sampai lu bertahan begini, menurut lu apa sih kalau lu boleh mereview diri sendiri lu kok? Tadi selain belajar ya kok? Iya. Yang ke-1 itu nomor 1 adalah selalu kita tidak jemu-jemu kan mengisi ini ya. Selain belajar untuk ya. improve ya. Karena dalam bisnis apapun sama lah. Sepertinya kita harus selalu improve. Nah itu 1. Kedua, kita harus punya passion, disiplin dan persisten. Konsisten. Oke. Ya, kalau Ya. bisnis si agent property itu simpel sebetulnya, nggak perlu skill yang gimana ya. Skill itu kan kita belajar properti teknikalnya. Tapi yang pasti, lu nggak punya listing, lu jangan aku jadi agent. Oh, itu key-nya ya? Iya, bisnis kita kuncinya adalah kita harus punya listing. Ibarat kita ngomong punya toko baju. Lah, lu buka tokonya, bajunya ada nggak? Gitu kan? Lu Iya, punya bodoh. agen properti, ada nggak lu listingnya? Iya. Karena kalau lu nguasain listing, lu nguasain market. Iya betul. Nah ini teman-teman ngomong listing, Ko Edi menurut saya orang yang melakukan yang diomongin. Kok lu tahu gak nih? Sekarang gua buka-bukaan semua kok. Staff lu keren banget, itu pasti drive sama lu nih. Staff lu tuh berkala menelepon gua, mengupdate listing. Listingnya masih ada nggak? Tapi dia telepon gua. Kok nelfon lu? Kok bisa sih? tapi luar biasa kok. Lu berarti benar-benar listing itu lu pantau banget gitu. Staff lu pantau Waduh, ada banget. yang salah. Lebih dari 3-4 kali loh. Oh iya? Telepon gua. Oh. Enggak. Sebenarnya staff lu nggak salah. Gua tahu di mananya, gua tahu. Iya. gitu kan. Tapi
Keren kok. Berarti lu bener-bener yang lu omongin listing kan bukan hanya sekedar dapat disimpan kan kok. Iya, betul. Listing kan dikelola, Harus di-maintain. di-update, masih Betul, ada kah, betul. ada perubahan harga kah, dan lu do it kok, bukan hanya sekedar teori dan Iya. buktinya nelfonin gua meskipun salah telepon. Ya, sama-sama broker. Tapi teman-teman dengan Koedi Funds banyak nggak ketemu. Tapi hari ini kita ketemu. Nah kok itu ya kata lu menarik tadi, lu harus punya teman-teman agent harus punya listing karena itu modal dagangan. Oh iya, harus itu. Nah kok kalau lu ngelihat yang fail, kenapa kok? Lu kan udah nih listing lu bener dijalanin, gitu. Listing lu pasti udah ratusan kan kok? Oh iya, sekarang yang aktif hampir 600 kan. Wah gila. Seorang Edi doang 600. 600. Dan teman-teman menariknya kok Edi, dia tahu kerja tim. Kan lu nggak monitor. Ya lu secara gambaran besar lu monitor, tapi kan yang ngejalaninnya juga lu. Ada anak buah. Nah itu hebatnya Yeah. kok Edi. Ya sampai kok Edi, anak buahnya kok Edi kan nelfon saya. Kok yang kedua adalah kok pertanyaan saya, kalau gitu lu ngelihat yang fail kenapa kok? Di 27 tahun pengalaman lu sebagai agent, lu praktisi. Ya. Jadi gini loh. Kesatu memang kita itu kan selain tadi harus belajar, kita juga harus tetap humble ya. Kita itu jangan sampai terbuai ya, terutama apa ya, maksudnya pengen cepet loncat gitu ya. Sebetulnya kan bisnis apapun nggak ada yang cepet loncat, harus kita ikutin step by step. Nah, kebanyakan orang tuh ada yang satu nggak sabar, kurang ulet, dan terutama di agent properti ini adalah kita harus bisa ngelola stres itu aja. Oh iya, ini menarik nih kok. Kurang disiplin juga pengaruh. Ya, disiplin terutama kalau di kita jasa ini kan kita jualnya kan jual ujung rambut sama ujung kaki dong. Bukan berarti kita tuh gimana ya, tapi kita harus tetap jaga komitmen buat diri sendiri. Gua harus tetap setiap hari fresh. Ya, gua setiap hari harus bisa serving klien. Apapun itu, entah gua lagi bete, entah gua lagi kondisi bad mood ya. Itu kondisi tetap kita harus serving klien kan tiap hari. Nah, artinya kita harus bisa membuat diri kita itu setiap hari ready. Ready kan? Situasi apapun harus ready. Harus ready. Nah, karena kan peluang nggak tahu loh. Lu udah 2 bulan nggak jualan. Tiba-tiba hari ini nih pulang dari sini misalnya, tiba-tiba telepon. Pengen lihat, ya kan? Terus, oke, lihat kita janjian waktu. Ketemu kan orang kan kita lihat dong. Orang itu, ngelihat kita juga. Wih, ini si Edi senep gening mukanya. Gua malas dong. Happy. Ya, tapi kalau kita serving tetap orang dengan baik, dengan apa, bisa jadi tuh. Sorenya udah closing. Itu banyak hal-hal yang kita unpredictable. Makanya ready or not ready, kita harus ready gitu kan. Betul. Nah, itu orang yang kebanyakan yang fail itu kesatu terlalu apa ya? Terbuai. Jadi duit memang kita perlu. Di buku saya juga ada disebut not just do it ya. Tapi kita ingat, duit bukan satu-satunya. Jangan kita mendewakan duit. Ya, memang benar sih. Ya kan kalau kita ikut kantor itu dipotong sana, potong sini. Betul. Tapi persoalannya adalah kamu mau jangka pendek atau jangka panjang. Tetap kita dengan branded kantor atau apa tuh ada satu sinergi. Di mana kita nggak bisa sendiri kerja. Kita bisnis ini adalah butuh network. Makanya saya harap dengan adanya RB ini, ya kita saling network lah. Kita kompak loh. Supaya kita bisa saling sharing berbagi. Semakin kita banyak berbagi, harusnya semakin banyak kita mendapat. Iya, setuju. Hukum tabur tuai dong. Setuju. Ya kan? Itu prinsip yang harus ditanam. Lu jangan egois gitu loh. Lu pengen keep barang itu sendiri, nggak akan jalan. Lu bisa jalan 2 tahun, 3 tahun, paling bantal 5-6 tahun. Lihat aja. Kebanyakan akhirnya jatuh. Tetap kita butuh network gitu loh. Nah kok, gue tertarik sama lu satu lagi kok. Lu tuh menurut gue salah satu agent di Bandung yang gue nggak tahu lu mikirin apa enggak, tapi personal branding lu dapet tuh. Edi Era. Satu hari gue, lu tau lah, kita di BKR waktu itu bro. Si Edi Era mau kesini. Edi Era. Itu jadi sebuah generik kayak air mineral disebutnya aqua gitu kan. Padahal kan air mineral tidak semua aqua gitu kan. Emang lu setting dari awal Edi Era begitu? Enggak. Jadi gini, teman SMA gua waktu zaman gua SMA tuh ada Edi tuh namanya ada 3. Edi ya. Malah gua di SMA itu
terkenalnya Edi PKI dulu. PKI? PKI. Seriusan lu? PKI ya. Lo antek PKI? Bukan. Karena gue waktu itu pernah ada camping sama teman-teman, gue pakai bajunya mirip bajunya si Aidit. Aidit. Waktu itu pakai apa shawl gitu lah. Iya. Makanya waktu itu ada teman gue julukin nih si Edi PKI gitu loh ya. So, ada yang julukin Edi Udang. Dulu gue kan orangnya introvert, pemalu. Jadi kalau misalnya abis diketawain sama temen tuh muka jadi merah. Oh, I see. Jadi Edi Udang gitu loh. Terus ada satu lagi Edi apa namanya, Edi Guy, Edi Gombong gitu ya. Nah, udah sejak gua di era, orang taunya gua manggilnya Edi Era. Iya. Temen kuliah gua juga manggilnya Edi Era. Iya. Temen gereja gua manggilnya Edi Era. Semua Edi Era. Iya, betul. Gitu loh. Sudah tidak langsung ya? Iya, karena itu dulu nge-brandingnya tuh kan mungkin ya zaman sebelum adanya medsos. Dulu kan iklan koran PR. Oke. Ya, selalu nomor telepon gua kan pendek tuh. 08. Nah, ini teman-teman barangkali mau nyatet 081 662 6690. Iya. Apalinya gampang. Dan gak berubah dari zaman dulu. Iya, Ya udah kan? 27 tahun namanya itu terus. Ini baru agent bener. Dari zaman make HP Motorola yang kayak ulekan. Iya. Yang kayak ulekan itu loh, Iya. gede banget. Nah, itu 081 662 6690. Itu tuh selalu dibilang kan Edi Era Bandung. Edi Era Bandung. Oh, di iklan baris lu. Iya. Oh. Jadi waktu itu kan memang selalu mengkoar-koarkan kepada lingkungan terdekat, memang gua Era gitu, agent gitu ya. Dan nggak malu. Ya, jadi otomatis karena trademark itu di mana-mana, lihat spanduk, lihat iklan koran, juga lihat broadcast, ya semua Edi Era. Dan yang gua nggak ngerti juga di era Bandung, di era ini ya, bukan hanya di kantor gua era Bandung, seluruh era yang ada di Bandung. Nyebutnya Kok sampai 27 tahun nggak ada tuh yang nama Edi lagi? Oh ya? Ini nggak ngerti gua juga. Padahal Edi kan nama pasaran ya. Iya. Nggak ada yang jadi agent nama Edi gitu loh. Oh ya? Kalau se-Indonesia? Se-Indonesia nggak ada lagi. Kecuali kalau di brand lain ada ya. Ada itu. Oh. Di brand lain ada. Unik ya? Sampai dulu ceritanya ada nih dari brand lokal ya. Itu pernah ada klien gua ditipu. Oh. Saya pengen Edi Era. Oke. Dia ngaku ada namanya juga Edi, tapi dari agen apa gitu loh, dari brand lokal. Udah seminggu dia baru mudeng. Ternyata ketemu telepon gua. Saya tuh kemarin dibohongin, yang datang bukan Edi Era, Edi yang lain katanya. Seriusan kok? Iya. Tapi si X itu menyebut dia Era juga. Dia nggak ngomong, cuma nama Edinya Edi aja, makanya dia nggak sebut belakangnya. Iya. Ternyata Edi itu yang bukan yang itu gitu loh. Dia manggil gua tetap Edi Era. Jadi ada yang ngaku nama Edi ini ikut waktu itu jadi agen, tapi kan, orang itu sekarang udah agennya udah nggak ada. Tapi kan lu tuh kok bagus banget gitu. Edi Era itu udah jadi brand gitu. Semua orang ingatnya ke situ dan ya kan kita tahu lah personal branding apalagi di zaman medsos kan menjadi lebih penting. Iya, harusnya lebih gampang sekarang ya. Kan gua dulu apa ya, orang ya mungkin teman-teman sekarang kalau nyari listing kan tinggal kamu ikut grup, misalnya grup TK, grup alumni SD, SMP, SMA kan tinggal lu nge-broadcast. Gua sekarang di agent property, entah dari Beyond, entah dari mana, orang udah langsung link tahu kan. Sebenarnya basically buat teman-teman yang baru, kalau pengen nyari network yang paling gampang apa? Network terdekat. Ya, orang kan lebih trust. Lu udah tahu nih, si Handi nih SMA, wah ini tukang apa nih dia, tukang gimana gitu kan. Nah, ini udah ada deketnya, karena betul. Basically bisnis ini adalah bisnis trust. Setuju. Nah jadi lu harus sounding tuh branding kepada orang-orang terdekat dulu, baru keluar gitu. Kalau pengen loncat model kayak saya, ya kan udah 27 tahun ya bro. Beda dong dengan baru orang yang 2 bulan kemarin ikut training. Tapi, gitu. Bro, 27 tahun lu survive. Nah itu karena gua akan ngikutin karena gua nggak pernah pindah ke lain hati. Nah itu gua mau nanya. Kita sepikiran, udah mulai connect nih sekarang. Bro, gua mau nanya ya. Lu tadi menarik nih sebut pindah-pindah ke lain hati. Hari ini atau nggak hari ini lah, dulu juga sama lah. Pasti fenomena kantor agent begitu merasa jago, mungkin diajakin investornya bikin kantor atau dia keluar sendiri gitu kan. Gue yakin ke lu juga banyak yang begituan bro. Banyak. Nah, banyak banget. Kenapa sih lu nggak tergoda untuk begituan? Lu jadi prinsipal lo, gengsi, dapat pride gitu kan? Jadi balik-balik lagi ya. Sebetulnya bisnis ini jadi mindsetnya tuh jangan terbalik ya. Kita tuh bukan karyawan atasan bawahan. Prinsipal jangan dianggap itu bos kita. Tapi prinsipal itu adalah partnership. Dan buat para prinsipal juga sama. Jangan menganggap
agent properti itu bawahan kamu. Hmm. Enggak, beda. Kita nggak digaji kok. Kita sama-sama wira swasta. Yes. Cuman lu nyediain wadah kantor, gua enggak. Ya. Tapi gua kan yang ke lapangan. Iya. Ya kan? Betul. Nah, balik lagi adalah prinsip kita sendiri. Kuatnya di mana? Orang yang jago jualan belum tentu jago di manajemen. Agree. Yang jago di manajemen belum tentu jago Iya, jualan. setuju. Saya balik nanya, prinsipal kantor yang nggak pernah jualan, terjun sok jualan, bisa nggak? Belum tentu. Pada saat TikTok minta konsultasi, bisa ngajarin. Ya gini. Pas prak di lapangan, Belum tentu. situasi berbeda. Betul. Itu betul. balik lagi, akhirnya agent itu diasah secara intuisi atau insting. Kayak perang ya. Gua ngadapin orang ini nih, gua mesti bunuh atau gua biarin lepas. Gua mesti pakai senjata pisau, silet atau bom. Iya. Kan gitu. Nggak Iya. bisa teorinya si jenderalnya ngomong, lu kalau ketemu orang bom aja Iya. gitu loh. Tapi kan ada hal tertentu gua nggak bisa pakai bom. Iya. Gitu. Setuju. Jadi gua bomnya nanti aja di sono, ada Iya. musuh yang lebih gede. Iya, Gua pakai iya. silet aja dulu Cukup, gitu kan. Cukup. Iya. Nah, jadi kan kita lihat sikon by condition yang itu nggak bisa dipahami prinsipal. Ah. Kadang prinsipal juga nggak memahami gitu situasi di lapangan ya, sehingga dia cuma bisanya nyalahin agent. Kadang-kadang Setuju. juga, lu kenapa sih harusnya begini harusnya begitu? Iya. Lah nggak bisa juga. Iya. Nah si agent juga itu nggak bisa juga meminta terlalu banyak kepada prinsipal, karena prinsipal punya kesusahannya sendiri. Iya. Ya kan, kita partnership. Iya. Nah, kalau partnership ini berarti kita kan duduk setara sama tinggi. Bukan berarti lu nggak jadi prinsipal, gengsi lu nggak ada. Menarik. Iya ini. kan? Nggak menarik statementnya. Iya Oke. kan? Nggak ada. Iya. Sekarang persoalannya satu begini. Lu mau fokusnya di mana? Iya, setuju. Kalau misalnya lu fokus di skill jualan, ya sudah. Pertajam Aja terus. Pertajam. Saya sering memberi ilustrasi begini. Mungkin teman-teman kalau yang angkatan saya tahu bintang film kungfu legendaris Bruce Lee. Oh iya. Oh, Ya. angkatan. Bruce Lee ya. Mungkin teman-teman bisa searching itu, Bruce Lee itu legenda banget kan Ya. sampai sekarang. Nah, dia punya filosofi satu. Orang yang melatih satu jenis tendangan 1000 kali akan lebih skillful Dibanding. daripada orang yang melatih 1000 tendangan. kali tendangan tapi dengan variasinya 5-6. Iya. Lu cukup sekali tendangan tapi udah mematikan. Iya. Gitu, itu skillful. Jadilah ahli expert di bidangnya, gitu loh. Jadi lu bidang manajemen ya udah tekunin manajemen. Lu bidang jualan ya tekunin bidang jualan. Nah, manajemen ini apa tujuannya? Gua bukan nggak di manajemen kan, gua juga di manajemen dong. Tapi manajemen ini untuk menunjang gua punya jualan. Nah, kok Gitu oke, loh. itunya oke. Berarti kan lu tetap stay di seperti itu, lu tahu bahwa lu harus pertajam skill penjualan supaya Iya. lu juga bisa berbagi Iya. ke tim yang lain. Ya, Tapi kenapa lu nggak pindah kok? Yang ya berikutnya kok. sebenarnya Kan nggak gini ada- ya. Mungkin godaan yang Brand lawan- banyak ya. Pasti kan. Siapa sih yang nggak mau Edi Era gitu loh? Iya nggak? Brand kan banyak yang terlepas dari franchise non franchise Oh. ya. Tapi artinya gini lah. Brand itu bukan segalanya. Agree. Ya. Agree. Tetap pribadi lu adalah sebagai brand. Agree. Setuju. Edi Era. Iya. Lu Edinya nggak bagus, Era nggak ada apa-apanya. Iya. Iya kan? Era tidak memberi kontribusi apa-apa juga, gua juga nggak dapat apa-apa Iya. gitu loh. Ya kan? Ini kan Betul. sinergi loh. Betul. Nah, jadi saling mendukung, saling bersinergi dalam arti kalau gua ganti-ganti brand, orang akan nggak ingat Iya, lu siapa? Edi yang mana, Iya. gitu kan? Ya, Iya. contohnya misalnya gini, lu Edi Era ya. Sebenarnya simple saya bukan mau nyindir orang bank nih ya. Kadang-kadang saya tahu kan marketing bank. Kalau marketing bank beda lah ya, beda. Kan marketing bank kan dapat salary, dapat fasilitas. Kalau kita kan enggak. Ya. Kita kan entrepreneur murni nih. Iya. Misalnya contoh si A Di bank. NISP. Gua sampai sekarang nih nyimpen save-nya Iya. ini NISP. Padahal dia udah muter Ke 5-6 bank kali iya. ganti bank. Balik lagi ke NISP. Iya, Gitu betul, loh. betul. Nah, itu artinya gua nggak tahu ya, sekarang kadang gua bingung. Jadi kadang-kadang cuma personalnya yang dikejar. Oh, si ini. Lu di bank mana sih? Iya. Kita nggak hafal gitu loh, Iya. udah banknya bank mana. Iya. Nah, intinya gini. Mau brand apapun, yang penting kita improve, mau belajar.
Dan brand itu bisa memberikan kontribusi buat kita, terutama dalam pembelajaran. Iya. Itu aja gitu Iya, loh. iya. Ya, itu sebenarnya hal yang harus dibangun tuh itu. Kenapa kita harus mesti pindah-pindah sih gitu kayak kutu loncat? Toh sebetulnya sama-sama aja. Gitu-gitu aja gitu kan. Sama-sama kurang lebih aja. Ya, Betul, cuman betul. gara-gara demi uang. Iya. Oh, gua beda loh. Kalau di franchise kan Komisinya kepotong lebih gede. 10%, misalnya lebih gede. Ya, pertanyaan gua, apakah di sana bisa membangun dulu lebih baik nggak? Jangan cuma lihat uangnya. Karena kalau uangnya ada lagi yang lebih gede kok. Iya, kalau uangnya pasti ada yang lebih gede gitu loh. Iya. Lo jadi prinsipal, ya uangnya lebih gede misalnya ya, tapi prinsipal juga nggak bisa jalan sendiri kan? Iya. Gitu loh. Karena sekarang gini, yang jadi persoalan itu satu, lo pengen jualan, lo pengen juga jadi prinsipal. Nah, itu yang problem. Itu susah. Itu yang problem kan? Bagi waktunya gimana? Korban anak-anak pasti. Iya nggak kok? Iya, karena kan properti itu nggak semudah ngebalikin tangan loh. Setiap masalah marketing satu, setiap transaksi satu, itu case-nya satu. 100 transaksi, berarti 100 ada 100 case. masalah. Lu sendiri bawa masalah. Iya kan? Gimana? Iya. Nah, betul. akhirnya aku lihat ada yang memang buka kantor ya tetap yang jadi prinsipalnya entah suaminya, entah saudaranya, entah anaknya ya, Iya. tapi dianya sendiri tetap jualan. Iya. Gitu Iya, loh. betul. Dia Tadi- tetap skill jualannya. Menarik. Contoh Nah. kayak di era tuh ada yang sampai sekarang tuh Oh. jadi the legend juga kan, era home. Oh, Ibu Lisa Kuncoro. Nah, itu kan sekarang Suaminya julukannya ambasador ya. Oh. Ya dia udah ambasador, dia lebih senior dari gua tuh. Oh. Ya, itu Lisa Kuncoro tuh jagonya Ratu Pondok Indah. Dan brand smart-nya dia adalah Ratu Pondok Indah. Dia bukan sebagai prinsipal, tapi suaminya kan yang jadi prinsipal. Nah, si Lisa Kuncoronya ini sampai detik ini tetap Jualan. jadi marketing, jualan. Sekarang diteruskan sama anaknya lagi, Bu Nina Kuncoro. Gitu loh. Jadi brand Semak itu masih nempel di dia Jadi karena jago sebenarnya, jualan. Kalau bisa bersinergi antara agent dan kantor tuh keren banget ya. Iya, tapi kalau satu badan lu dipecah untuk jualan iya, untuk ini iya, nggak bisa. Iya. Kajian lu ngomong misalnya gimana setingkat dewa juga susah gitu loh. Setuju. Nah, akhirnya si anak buah ini kalau tidak mendapat bantuan dari si MB-nya, dari prinsipalnya, dia lama-lama apa ngerasa? Ilfil. Gua bagi dua sama kantor, Rugi. Rugi gua. Gua nggak di backup gua apa-apa. kerja sendiri, gua nggak dapat masukan apa-apa, Iya. ngapain? Iya. Keluar. Iya. Lu capek-capek ngebina orang 5-6 tahun keluar. Iya. Tapi kalau mau Gitu. diomong flashback ke diri sendiri dong, jangan-jangan yang salah di Iya. manajemennya kan? Iya, betul. Artinya kan jangan-jangan si prinsipal ini sibuk we jualan sorangan gitu loh. Iya. Anak buahnya nggak diperhatiin. Iya. Nah, ngomong-ngomong jualan nih, kok sebelum kita mengakhiri kok. Tadi kita belum singgung-singgung penjualan, baru penjualan perdana kok. 27 tahun pasti case-nya banyak dong. Waduh, Happy di buku ending ini juga ada kan? Nah, by the way, banyak. nanti di buku ini teman-teman jangan lupa ya ke nomor telepon yang tadi Ko Edi sebut, kita akan tulis lagi. Kalau kalian mau beli buku, pre-order silakan. Mau nanya-nanya juga welcome ya kan? Boleh, Ya. boleh. Kalau mau jadi staffnya juga welcome, tapi dengan catatan ya Iya. ketemu Ko Edi. Ntar kayak saya. Harus ketemu sama gua ya. Kalau lu sayang lu. Kobrok, jangan lupa kobrok ya. Oh iya, satu lagi Kobrok kobroknya. dong. Nah, Ko Edi, lu ada nggak yang belum lu ceritain di buku ini yang paling menyedihkan? Happy ending tapi ya kok. Cerita yang tragis banget tuh. Harus berjuang sampai mental breakdown. Kalau anak sekarang tuh sampai kena mental, butuh inner healing gitu kok. Ada nggak kok yang lu belum ceritain di sini kok? Sebetulnya sih yang jelek-jelek terpuruknya juga ini udah diceritain semua sih yang di paling sini. parah ada di buku Iya. itu. Ya, yang nggak parah-parah amat deh kok. Kalau yang Ya kalau yang teman-teman kejadian ini beli kan ya bukunya ini ya. kan buku dicetak 2018, dari 18 itu 19, 20, 21, sekarang udah 22 ya. Tahunnya kok. Ya ini udah jalan hampir 4 tahun. Ini 2018 akhir yang waktu gua ngomong di Fave The Fave Hotel. itu kan launching kan. Iya. Nah itu 19, 20, 21 udah 3 tahun lebih lah. Ya itu ada yang 3 tahun itu masa-masa Covid kemarin ya. Aha. Ya itu ada lah. Itu sebenarnya kemarin Atau tuh gini deh kok. Tapi itu tidak semenyedihkan yang di sini ya. ini ada yang ceritanya gini ya. Yang menyedihkan aja kok. Ini yang cerita paling fantastis. Yang tanah itu. Bukan nggak ada duitnya, istilahnya duitnya nggak dapet, tapi pengalamannya yang dapet. Oh iya, ini menarik. Contohnya, gue pernah nge-handle satu transaksi dari beberapa puluh aset yang boleh dibilang
hampir macet di bank, Heeh. itu ada beberapa bank, macam-macam banknya. Dan total nilai semuanya adalah hampir 600 M. Ya. Komisi di depan mata itu walaupun cuma dikasih nggak nyampe 1%, 4,5 miliar waktu itu komisi di depan mata. Dan orang itu yang belinya udah nge-DP 1,5 M. Oh, udah beli? Udah nge-DP 1,5 M. Udah deal dong serangka. Udah secara angka udah deal. Tapi itu mulai benang kusut. 20 aset properti di 5-6 bank yang berbeda. Dengan case yang masing-masing nggak sama. Ada hotel, ada showroom, ada rumah tinggal, dan asetnya aset barang prime semua. Ada yang nilainya 60M, 75M, 30M. Bukan sekali transaksi 75M, ini semua sekaligus satu paket hampir 600M. 580 sekian M lah. Nah, itu bisa dibilang memakan dan memeras energi 6-7 bulan. Tidak kenal waktu Sabtu Minggu. Sabtu meeting, Minggu meeting segala macam, belum ketemu orang bank malam-malam dan sebagainya ya. Tapi at the end si pembeli ini karena waktu itu ada dijanjiin dana yang mau ngucur, waktu itu kurang lebih hampir 1 triliun atau berapa, ternyata gagal. Ya pembelinya emang klien lama saya, pemiliknya juga klien lama saya juga. Tapi karena prosesnya sudah saya ikutin, detail, ketemu sama orang bank, akhirnya pengalaman saya kan dapat. Ya. Kredit ini bukan kredit KPR loh, ini kredit ceritanya ada kredit yang sifatnya modal kerja lah, apalah, inilah, itulah. Sampai saya tahu, oh begini. Nah itu tidak dibayar dalam bentuk uang, tetapi pengalaman ini yang tidak bisa dilupakan. Saya dapat. Itu secara mental kalau mau dia ngomong down, bisa down loh. Down 7 bulan. Di depan mata 7 bulan loh. Tapi apakah waktu itu saya cuma ngerjain itu? Enggak. Enggak. Mungkin teman-teman kalau udah ngerjain itu tok yang dikerjain. Bisa down beneran. Yang lain tetap saya kerjain. Karena menurut lu kok kalau gede itu apa kok tadi ngomong bonus ya kok? Bonus. Saya selalu bilang kalau nilai transaksi yang besar itu bonus. Karena biar bagaimanapun yang besar itu pasti problemnya jauh lebih besar. Ya. Ruwetnya jauh lebih banyak. Ya. Ketemu karakteristik pembeli penjual yang berbeda. Lu beli orang konsumen yang beli harga 400 juta dengan beli 40M nggak sama, bro. Iya kan? Dia jauh lebih lihai, jauh lebih pinter. Hitungannya beda. Kita mungkin secara knowledge pengetahuan kalah jauh sama mereka. Mereka lebih smart, lebih pinter gitu loh. Tapi ini serunya di properti kan kok? Iya. Kita upgrade terus karena lawan kita kan orang-orang yang di atas kita lawan separuhnya kan. Kita makanya kenapa harus upgrade diri terus, karena memang kan ini kita nggak bisa terus-terusan misalnya contoh ya kayak saya dulu ya waktu awal-awal sekali di agent properti itu, yang pertama saya kejar segala macam listingan saya ambil. Sewaan 5 juta setahun, sewaan 10 juta setahun, yang kecil mau dirancak ujung burung di ujung dunia mana saya ambil. Oh iya. Ya, tapi sekarang begitu banyaknya listing yang masuk dan tanpa saya harus nyari loh. Ya. Jadi repeat order, semua repeat order. Orang mau nyari listing setiap hari masuk aja terus by WA. Nitip ya. Kadang-kadang saya pikir ini kewalahan banget saya nge-handle gitu ya. Nah, itu sekarang saya lebih selektif. Jadi selektif. Kalau yang memang ini nggak bisa saya kerjain dan waktunya nggak cukup ya saya kasih ke tim. Ya. Saya handle yang bisa saya handle. Jadi upgrade di mana saya menghandle dengan skill yang lebih mungkin besar-besar. Nah itu satu lagi kok yang gua kagum sama lu kok. Seorang single fighter suruh bikin tim tuh nggak gampang. Ya kan, tapi kan lu tahu, lu punya limit yang harus didelegasikan ke yang lain. Ya kan? Mau berbagi lah intinya ya. Kan gue juga listing gede-gede juga gue nggak handle sendiri. Kadang-kadang kan mungkin nanti abis ini ada podcast Mirna ya. Iya. Nah itu banyak dibantu sama dia. Jadi kan kadang-kadang saya pasang spanduk kan berdua. Iya. Gue lagi sibuk mana, ya dia handle dong telepon. Iya. Jualan sama dia, it's okay. Ya, kita harus berbagi dong. Gitu loh. Betul. Jangan pengen ego sendiri. Iya. Semakin banyak berbagi lu kan network dong, leverage. Iya. Betul. Leverage-nya kena. Ya kan, daripada disimpan sendiri nggak bisa lah sendiri gitu loh. Lo lebih baik kejual mana 10 gitu ya, dapat 2 kali lipat daripada ngejual 1 sendiri. Ya, setuju. Kok last page kok sebagai tetua di Bandung kok, tetua suhu dewanya di Bandung yang tapi asa orang ngeskolot tuh. Lu humble banget kok. Lihat aja ngobrolnya kayak gini kan kayak kita teman lama.
Bro, lo kasih advice dong buat agent-agent yang baru, jangan songong kayak atau apa itu terserah deh. Agent-agent baru. Dengarkan nih kata senior yang sudah 27 tahun, dia praktisi dan dia benar-benar ngomong dijalanin, bukan sedang ngomong teori doang. Iya. Please kok. Jadi intinya gini lah ya, untuk teman-teman agent semua, pesan saya satu, kita harus selalu be positif, semangat, dan tentunya juga satu hal yang paling penting, kita jangan cheatingin orang lah. Oh, menarik. Kalau kita nggak mau dicubit, jangan cubit orang, ya. Karena kalau Anda cubit orang, Anda menang. Mungkin 5 kali cubit orang Anda menang. Wow. 5 kalinya ya, tapi Anda akan kalah 5.000. Iya. Gitu loh. Karena itu nggak akan lama. Saya 27 tahun ngalamin dicitingin sesama teman, dicitingin sesama agent, dicitingin klien, udah lebih dari cukup. Ya, dan kedepannya yang ketemu-ketemu begini pasti ada. Ya. Tapi jangan jadi suudon. Suudon itu segala-gala digeneralisir. Semuanya berpikiran negatif, enggak juga lah. Ya kan? Tuhan masih banyak menciptakan orang baik kok. Iya. Ya, yang kedua adalah mau berbagi. Itu aja. Berbagi macam-macam kan? Berbagi ilmu, sharing, berbagi listing. Jangan listing itu dikekewek sih istilahnya, pegangin sendiri, nggak akan bisa juga gitu Iya, loh. Kita iya. bukan zamannya lagi kita kerja sendiri. Betul. Kita kerja network, apalagi saya berharap ada Arebi ya kompak gitu ya, Iya. antara agent satu dengan yang lain di bawah bendera Arebi, sama-sama saling apresiasi, saling menghargai. Yuk kita bisa kobrok lebih enak. Iya. Betul. Supaya rezekinya lebih banyak. Amin, amin. Ya, X rupiah sekian dapat. Kalau lebih banyak kobrok mungkin bisa 10 kali X-nya gitu kan. Betul. Kita bisa sejahtera sama-sama dan kita di mata konsumen juga menjadi lebih baik. Jangan kayak kita komisi ditawar-tawar gitu loh. Itu tidak dihargai kerjaan seorang agent. Ya, agent itu biar bagaimanapun dibutuhkan saat ini oleh masyarakat. Ya, setuju. Gitu. Itu aja sih tipsnya. Nah, teman-teman mau tahu tips lebih dalam lagi, ya please kontak di nomor ini ya. Nanti Koyadi dengan segala kerendahan hati dia akan menjawab dan mengajak ngopi nggak kok? Ngopi boleh. Oke teman-teman, Arebi People, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam kolaborasi.